Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Banyak hal yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu tak pernah terbatas bagi kami. Haleluya. Rancangan indahmu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan hormat saya minta CL untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami masih bisa beribadah. Ini ibadah online kami yang terakhir. Kami sangat rindu untuk bisa hadir di rumah-Mu. Namun pada saat ini dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami tetap membuka hati kami dan pikiran kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Engkau, karena itulah yang menjadi pegangan di dalam hidup kami, terutama menjadi penuntun di dalam masa muda kami. Mari Tuhan urapi semua yang bertugas untuk melayani pada sore hari ini, supaya urapan Allah turun ke atas mereka, dan lawatan Allah turun bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, logos yang disampaikan pasti berubah menjadi rema bagi setiap kami. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kami rasakan, apa yang kami gumulkan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan juga bisa mendatangkan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala jaringan, segala gadget, peralatan, ruangan apapun yang kami gunakan. Kami minta Tuhan untuk menguduskannya, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Haleluya, ada sukacita. Amin. Tuhan, saya percaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan, kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai.
yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan dari awal, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kiranya surga sukacita nyata di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memenuhi bagi kita semuanya. Puji Tuhan, teman-teman, kita masih lanjut untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalam. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari katakan dari awal, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah
hari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Bagaimanapun dunia menawarkan sukacita, tetapi itu adalah hanya untuk sementara teman-teman, tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu akan selalu menghibur dan menguatkan kita di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan renungan daripada Tuhan. Mari kita katakan semusim berlalu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kepada hamba Tuhan, kami persilakan untuk firman Tuhan. Ya, shalom teman-teman. Yuk, sebelumnya kita doa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore menjelang malam ini Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, untuk di dalam firman Tuhan ini, kami bisa mendengarkan setiap firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, saat kami selesai ibadah nanti, kami tidak sia-sia ya Tuhan, tapi kami membawa satu pelajaran hidup yang baru ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, sebagai anak remaja, kami menjadi garam ya Tuhan, kami menjadi terang dimanapun kami berada. Kau tolong tuntun kami ya Tuhan, Kau tolong pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami pun juga memiliki hubungan dengan Engkau dari satu hari ke hari yang lain, diperbaharuinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ya shalom semuanya. Halo. Halo, thank you. Ya, ini saya mau share screen sebentar ya. Oke, bentar. Ya, teman-teman, hari ini aku kasih judul khotbahnya tentang kecanduan sosial media ya. Oke, jadi gini, kenapa yang dibahas sosial media? Karena siapapun kita pasti menggunakannya. Ya, kita pasti menggunakannya. Saya juga menggunakannya kok, gitu ya. Jadi ini bukan untuk anak muda doang ya. Usia-usia kayak CL, Kak Dama, gitu ya. Juga Kovelik, ya. Pupu, semua pasti menggunakannya ya. Dari kita masih remaja sampai usia kita sudah dewasa pun juga kita menggunakannya. Karena bagaimanapun juga banyak benefitnya, banyak keuntungannya, banyak hal positif yang sebenarnya bisa kita lakukan. Oke, tapi gini ya, waktu aku membahas addicted to social media, kecanduan tentang sosial media ini, mungkin saya akan keluar dari ada beberapa poin yang saya akan keluar dari sosial media gitu ya, sehingga kita bisa membahas kecanduan juga secara general gitu. Oke, nah untuk itu kita akan mulai dulu ya dari sosial media itu sendiri. Sosial media apa sih ya? Sosial media itu kan sebenarnya sebuah media di mana kita tuh bisa bersosialisasi, oke, satu dengan yang lainnya, dan itu dilakukan di dunia maya ya, secara online. Sehingga kita nggak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Ya, misalkan WhatsApp, ini kalau logo-logo yang ku pakai ini kayak jadul ya, ada Pinterest, sorry itu ya. Yang ada Twitter, ada Instagram, ya, logo TikTok belum dimasukin tuh. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu jadi kita nggak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Intinya sih seperti itu. Kemudian kalau kecanduan, addiction itu sendiri sebenarnya ada kondisi di mana seseorang itu tuh kecanduan terhadap zat, benda, atau aktivitas tertentu. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomong kecanduan tuh luas, gitu ya, luas. Oke, tapi aku akan bahas lebih terarah kepada sosial media, tapi saya akan bahas sedikit untuk hal-hal lainnya. Nah, jadi di dalam hal ini berarti kita akan membahas tentang kecanduan sosial media, dan kalau ada kata kecanduan, biasanya kita langsung pikirannya ke arah yang negatif, gitu ya. Tapi coba deh, kita pikir baik-baik dulu ya di dalam kehidupan kita. Kenyataannya memang ada orang-orang yang sudah kecanduan sosial media gitu ya. Dan kalau dipikir lagi kayak aneh gitu ya.
Karena kalau kita ngomong kecanduan sosial media, itu kan artinya kecanduan bersosialisasi gitu. Padahal nggak ada yang salah ya dengan bersosialisasi, karena kita kan makhluk sosial gitu maksudnya. Itulah juga sebabnya Tuhan menciptakan seorang penolong ya bagi Adam gitu. Ya untuk bersosialisasi juga tentu salah satunya. Karena memang sebagai manusia, naturnya kita itu ya berinteraksi, ngobrol, ya bersosialisasi, menyebarkan informasi, mengonsumsi informasi, dan seterusnya. Kalau kita ngomong dunia maya, ya upload foto mungkin di Instagram, Instastory, chatting, WA, dan lain sebagainya. Nah, cuman nyatanya gini ya, saya pernah dapat cerita ya dari teman. Di waktu aku belum menyentuh TikTok, gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang saya juga udah mengonsumsinya bisa dibilang ya. Jadi ya nontonin lah ya TikTok, video TikTok kayak gitu. Terus juga pakai ya gitu. Mainin TikToknya juga gitu maksudnya. Nah, teman saya tuh pernah bilang dulu, itu ya Mr. Paulus, kalau aku lagi sama adik aku ya ketawa ketiwi itu bisa sampai malam, tau nggak sih? Kita scrolling TikTok gitu, ketawa-ketawa tiba-tiba udah jam 2 pagi aja. Nah, itu dia. Nah, itulah kenapa aku kasih judulnya kecanduan sosial media. Karena kenyataannya emang ada gitu. Karena kenyataannya memang ada. Sekarang gini aja deh ya. Seberapa sering kita megang handphone hanya untuk ngecek WA, Facebook atau apapun itulah ya, media sosial lainnya. Sementara kita lagi ibadah. Pasti pernah gitu ya. Ya nggak perlu angkat tangan terus didoain satu-satu gitu kan ya, tumpang tangan. Pasti pernah lah ya, walaupun kalian ini pada off cam pasti pernah lah gitu. Atau jangan-jangan sekarang sedang melakukannya gitu ya. Nah, itulah sebabnya orang tuh jadi kayak terikat loh gitu ya. Karena ada kata kecanduan tuh ada kata terikat jadi ya. Padahal media sosial nggak ada yang salah ya menggunakannya gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita udah kecanduan berarti kita tuh udah berlebihan di dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah itu dia. Nah ini poin yang aku mau sampaikan dari keseluruhan sebenarnya nih ya, dari awalnya aku kasih tahu bahwa kalau kita udah berlebihan di dalam melakukan sesuatu, biasanya kita akan kehilangan sesuatu yang lain, yang mungkin sesuatu itu jauh lebih berharga. Saya ulangi ya, kalau kita udah berlebihan melakukan sesuatu, apapun itu, pada dasarnya apapun, kita biasanya kehilangan yang lainnya gitu, yang kemungkinan itu bisa lebih berharga. Kayak teman saya yang scrolling TikTok itu, dia tidur jam 2 pagi. Sementara dia harus bangun sekitar jam 5 pagi. Karena harus kerja. Ya, jadi dia kehilangan waktu untuk istirahat dan bisa kehilangan kesehatan. Di mana sesuatu itu lebih berharga dibandingkan dengan apa yang dilakukan di TikTok. Gitu. Ya, nangkep ya maksudku ya. Jadi itu yang jadi masalah di dalam kecanduan. Aku kasih contoh beberapa hal deh ya. Kalau orang-orang yang kecanduan narkoba gitu ya, dia akan kehilangan apa? Kesehatan. Ya, jadi kalau dia melakukan sesuatu itu terlalu berlebihan, akhirnya kehilangan kesehatan. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kehilangan ya kalau ngomongin narkoba. Kalau yang lain lah, judi gitu ya. Ya nggak jauh dari uang. Belum utang sana, utang sini, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian shopaholic ya, kecanduan belanja. Ya uang pun juga bisa rusak juga relasi dengan orang-orang yang dekat dengannya gitu ya. Itu bisa jadi. Kemudian kecanduan pornografi ya. Mungkin ada orang-orang yang berpikir sekali 2 kali nggak apa-apa lah ya pornografi. Dan kayaknya ini mesti kapan-kapan dibahas kali ya. Itu lama-lama akan bisa kehilangan akal sehat. Kenapa? Karena salah satunya kan kalau kita nonton pornografi ya, menurut peneliti tentunya ada hormon yang akan lebih menguasai waktu kita lagi nonton. Itu hormon yang membuat kita lebih senang ya. Sama halnya kalau kayak seorang perempuan biasanya kalau suka makan coklat atau makan makanan yang enak, endorfinnya itu naik gitu ya. Maksudnya hormon itu lebih naik. Nah, waktu nonton pornografi yang terlalu berlebihan ya, bahkan kita nggak ngomongin yang lainnya dulu deh ya, karena banyak hal ya kalau ngomongin pornografi ya. Paling tidak ya, waktu hormon itu meningkat, maka pada suatu waktu itu bisa sampai satu titik kita kehilangan akal sehat, atau maksudnya gini,
tumpulnya ketajaman berpikirnya kita loh gitu. Jadi kita bisa tumpul tuh. Ya, mungkin kita udah sekolah tinggi-tinggi, ya diajarin pinter apa segala macam. Bisa jadi kita cuma jadi pelangap-longo loh. Dan itu kenyataan menurut penelitian. Orang yang sering kecanduan pornografi akhirnya cuma jadi pelangap-longo gitu ya. Bengong, lebih banyak bengong. Kemampuan berpikirnya berkurang, tumpul. Dan masih banyak lagi efek lainnya ya, gitu. Misalkan kayak orang kecanduan alkohol, dia akan kehilangan yang sangat berharga, itu adalah kesehatan. Dan masih banyak lagi lainnya. Oke, saya keluar dari media sosial sebentar ya. Nah, berkaitan dengan kecanduan, saya mau cerita sedikit tentang game online addiction. Ya, tentang game online. Oke, siapa yang di sini main game online? Dan gini deh, pertanyaannya bukan siapa di sini yang main. Apa sih yang kalian mainin gitu ya? Karena kalau main pasti main lah ya. Coba dong ketik di chat box. Apa sih yang kalian mainin? Yang masih mainin? Yang masih kalian mainkan gitu di game online? Ya apa kayak gitu? Di handphone kalian gitu. Nggak mungkin kan soliter doang kan? Pasti ada dong. Valorant, oke. Ada lagi yang lain? Valorant aku udah pernah coba ya, cuman gimana ya? Emang refleksnya nggak ada ya, jadi kalah mulu, jadi males gitu. Moses Brawlhalla. Brawlhalla itu aku sedikit tahu kayaknya. Nggak pernah main sih, cuma tahu. Aldo ML, oh masih ya. ML. Ada lagi yang lain? Pupu nggak ada main, Pu? Itu tadi Valorant kok. Oh kamu GBI Alberta. Oke. Ayo yang lain. ML. Coba yang lain. Ini yang lain jangan sok-sok suci deh lah ya. Nih ya, kalau aku jujur PUBG ya. Entah nggak bisa lepas dari yang lain. Kalau dulu ya waktu masih remaja Counter Strike, tapi sekarang adanya PUBG, udah coba yang lain tapi nggak bisa berpindah lain hati ya, kayak loyal aja gitu. Yang lain kayak kalau Koremon kayaknya aku juga jarang sih ngeliat dia main tuh. Nggak main. Nggak main. Oke. Firman Tuhan terus ya. Waduh, enggak sih. Oke. Tenang lah, ada YouTube juga, sosial media juga. Oke, berantem tuh, hati-hati. Yang lain coba. Oh, Nicholas akhirnya pengakuan. Nanti aku topang tangan kamu ya, topang kaki ya. Kelamaan ngetiknya soalnya cuman ketik dua huruf doang dari tadi loh. ML. Valo, Aldo. Oh, mainnya pasti sama Pupu tuh. Idem sama yang atas. Ini yang lain enggak ya? Valerie enggak ya? Jauhkan daripadaku ya. Game apa itu kok? Sorry, aku mau belajar dan firman Tuhan. Makananku, gitu ya. Adi, kamu main nggak sih? Aku udah nggak main game lagi kok. Oh, gila. Terus kamu habiskan waktu kamu untuk apa nih? Disenggang Baca webtoon. Apa? Baca webtoon paling. Oh, webtoon. Lebih ke komik ya. Oke. Valerie jarang kok. Oke. Jarang main game. Ya. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, aku mau ngomongin sedikit tentang game online ya. Jadi gini, waktu itu aku pernah ikut seminar ya. Saya nggak perlu sebut lah ya pembicaranya siapa gitu. Pada dasarnya oke kok. Saya belajar banyak hal dari situ ya tentang kecanduan game online. Kita ngomongin game online ya. Nah, tapi ada statement yang beberapa hal yang saya kurang setuju ya. Saya tidak sedang mendukung pihak kiri ataupun pihak kanan gitu ya. Tetapi paling tidak ini statement dari beliau ya. Pertama, ada 2 statement paling nggak yang saya mau sanggah. Bukan sanggah, maksudnya pengen kasih pandangan yang lain lah gitu ya. Game online itu tidak baik untuk lingkungan anak-anak karena banyak kata kasar. Itu sih betul. Oke, nggak bisa dipungkiri ya, itu betul gitu ya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, cuman masalahnya gini, kalau ngomong kasar tuh nggak di game online doang ya. Di lapangan basket, aku suka main basket, itu juga banyak sumpah serapah. A sampai Z, ya itu kebun binatang yang tadinya gue nggak pernah tahu, akhirnya jadi tahu gara-gara ya di situ. Ya. Di lapangan futsal juga banyak yang kayak gitu. Ya, misalkan nggak lagi nendang bola, pengen ngegolin gitu ya, terus miss, pasti ada. Pip gitu lah ya. Atau main basket kesikut dikit,
kasar, bla 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 gitu ya. Dari semut sampai semut keluar semua. Nah, jadi betul sih memang di game online pun juga demikian gitu ya. Tetapi kalau ngomong kayak gitu berarti apa basketnya salah, apakah futsalnya yang salah, apakah game online yang salah? Nah, itu perlu dipertanyakan tentunya. Kedua, ada statement kayak gini ya. Game itu tidak bisa dikembangkan untuk berguna bagi orang lain. Nah, itu lebih ke arah untuk manfaatnya ya, untuk sesama kita. Nah, lalu ditambahi gitu ya, karena kan dari sisi karena dia lahir dari keluarga Kristen juga tentunya ya. Sebenarnya ini anak bagus, maksudnya ini orang yang membawakan seminarnya oke kok ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan di sini dulu. Dan gini, kata-kata poin yang kedua ini dilanjut dengan kata-kata dan kita tuh nggak bisa buat pengalaman bermain game itu berguna. Contoh, kalau orang main piano, biasanya bisa dipakai dong di gereja, ya. Bisa juga untuk mengajar orang lain. Jadi intinya tuh berguna untuk orang lain. Kalau game memang apakah berguna? Enggak, gitu. Nah, di situ akhirnya gimana ya? Saya tuh bukan orang yang addicted dengan game sih sejujurnya. Bahkan aku sama Cisela ya, atau Dedo itu, bahkan lebih sering main gamenya ya dia gitu. Aku lebih jarang gitu. Dan itu lebih senang main game. Kalau aku ya sebenarnya bisa dibilang, ya itu yang tadi aku bilang, PUBG udah PUBG doang. Dan itu pun kayak ada masa bosennya gitu loh. Nggak terus-terusan gimana gitu loh. Nah, jadi tapi akhirnya karena saya tuh gimana ya, gerah dengan pernyataan gitu, aku coba angkat tangan bertanya gitu ya. Sekaligus memberitahu bahwa di zaman sekarang bahkan ada sekolah yang meng-hire guru untuk ngajar game online gitu ya. Yang akhirnya juga ya kalau ngomong berguna ya berguna untuk hal-hal seperti itu ya. E-sport juga berkembang dengan luar biasa di zaman sekarang ini. Bahkan akhirnya aku cerita seorang teman namanya Edwin ya. Dia itu kesaksian kalau dengan waktu dia pernah jadi gamer pro ya. Di situ justru malah dia dapat banyak hal gitu. Dia bisa pergi ke negara-negara lain ya, menginjak negara-negara lain dan ada beberapa negara yang disebutkan di mana dia kompetisi di situ. Ya nggak menang sih, cuman paling nggak dia bisa mencicipi kemenangan di Indonesia gitu ya. Maksudnya di Indonesia dia nomor 1 lah, two team ya, bukan per orang. Nah, di situ dia ada terlepas dari dia pernah menginjak negara-negara lain, tapi yang aku mau share sebenarnya gini, dia itu juga kasih kesaksian bahwa dia bisa jadi berkat dengan cara tidak berkata kasar. Nah, jadi sebenarnya balik lagi si penggunanya, bukan masalah alatnya atau medianya gitu. Nah, di sisi lain ya ada beberapa sekolah ya yang juga sudah membuka jalur e-sport ini ya. Contohnya kayak SMA 1 PSKD. Nah, itu ada tuh. Tapi kalau itu lebih kejam tuh, orang anak-anak yang ikut e-sport di situ, istilahnya e-sport kayak apa sih, kok kayak atlet. Jadi kamu mikirnya kayak atlet aja sebenarnya gitu. Namanya juga dikategorikan sport ya. Cuman atlet yang duduk doang. Yang kerja jari ya gitu. Nah, akademik sekolahnya tuh harus tinggi. Jadi dipikirin juga harus 80 KKM-nya kalau di PSKD itu. Contoh sekolah lain kayak Bina Bangsa School di Malang tahun 2018 ya itu udah buka. Atau universitas di Semarang juga, Universitas Dianus Wantoro ya, itu di Semarang. Bahkan yang terakhir 2020 ya mungkin beberapa tahu ya, Edozel. Nah, Edozel membuka Academy eSport ID gitu. Nah, jadi saya ngeliat kayak gini loh, orang kita tuh harus sadar gitu ya, bahwa ada perbedaan antara orang yang kecanduan dengan orang yang hanya sekedar bermain gitu ya. Bahkan di dalam game itu sendiri, kalau mau digali lebih dalam ya, banyak riset yang membuktikan bahwa di game itu anak-anak atau siapapun bisa belajar bahasa Inggris. Ya, lebih banyak bahkan. Belajar, ada beberapa game yang mengajak orang tersebut bisa mengatur keuangan, sabar, pantang nyerah, ngatur strategi, dan lain sebagainya. Tapi memang nyatanya lebih banyak hal yang negatifnya. Kenapa? Karena pengendalian diri serta edukasinya tentang ini, bimbingannya tuh yang kurang gitu loh.
Ya, jadi masalahnya sebenarnya bukan pada gamenya bukan nggak salah. Sama halnya dengan media sosialnya juga nggak salah gitu. Bahkan aku mau ngomong morfin ya di dalam dosis tertentu itu juga nggak salah karena dipakai di dalam dunia medis gitu kan. Nah jadi kalau ada zat atau benda atau aktivitas yang sudah membuat kita kecanduan yang salah, itu bukan zat atau benda atau aktivitas ya, tapi pengguna atau pemakainya. Sama halnya yang seperti dialami dunia baru-baru ini ya, antara Rusia dan Ukraina ya. Lalu timbullah isu tentang nuklir ya. Teknologi nuklir pasti kita tuh mikirnya langsung ke arah yang negatif karena memang kalau di masa lalu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Contoh US yang ngebom nuklir ya ke Hiroshima dan Nagasaki di tahun 45 gitu. Nah, itu kan menghancurkan satu negara gitu kan. Waktu dibom 2 kota tersebut. Tapi di sisi lain dengan teknologi yang sama yaitu nuklir, contoh di Indonesia itu ternyata bisa dimanfaatkan di hal yang lainnya gitu. Batan, ada namanya Batan ya, kalau kalian mau googling tuh ya. Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan. Mereka punya tugas untuk apa? Meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan nuklir di bidang medis, industri, pertanian, dan pembangkit listrik. Nah, untuk itu balik lagi ke medsos ya. Jadi, si pengguna medsos inilah yang perlu lebih bijaksana sehingga tidak menjadi kecanduan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gimana gitu ya. Paling nggak ada 2 poin yang ingin aku sampaikan hari ini ya, yang bisa jadi berkat untuk kita semua. Ya, gimana sih kita bisa lebih bijaksana menggunakan media sosial? Oke, pertama saya perlu ingatkan tentang lidah dulu. Coba yuk kita buka Yakobus 3 ayat 4 sampai yang ke-5. Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Aku minta tolong Pupu dulu ya. Tolong bacain ya. Nanti ya saya minta tolong beberapa yang lainnya. Oke. Thank you. Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Oke, terima kasih. Ya, dalam terjemahan The Message ya di ayat yang ke-5 itu juga diucapkan di translate kayak gini ya. A word out of your mouth may seem of no account, but it can accomplish nearly anything or destroy it. It only takes a spark, remember, to set off a forest fire. Ya, jadi intinya sebuah kata dari mulut kita tuh ya mungkin kayak nggak ada masalah gitu ya. Tapi sebenarnya kata tersebut itu bisa menyelesaikan hampir seluruh hal atau bahkan mungkin sebaliknya itu menghancurkan. Karena untuk membakar sebuah hutan yang dibutuhkan hanya sepercik api. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa? Lidah kita memang kecil ya, tapi dari yang kecil ini nih dapat menimbulkan hal-hal yang besar, entah hal yang baik atau hal yang buruk. Tetapi hal tersebut pada akhirnya ya bisa jadi besar. Mau baik ya, mau buruk ya tetap jadi besar. Untuk itu perlu sekali kita tuh berpikir tentang 2 kali ya sebelum mengucapkan sesuatu. Kalau zaman dulu ya aku khotbah kayak gini ya paling kalau dari Yakobus 3 ayat 4 sampai 5 ini ya paling berseputar dengan ya jaga lidah gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya aku juga perlu ngomong ya jaga waktu kita posting gitu ya. Maksudnya jaga jempol kamu gitu ya. Karena waktu kita memposting sesuatu, ya itu kan kata-kata kita. Dan kata-kata itu yang bisa menimbulkan banyak hal. Gitu ya. Dan banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan ini ya. Indonesia bahkan menduduki tingkat ke-4 di dalam mengakses Facebook. Dan ke-5 di dalam penggunaan Twitter. Mungkin kalau anak zaman sekarang lebih banyak menggunakan TikTok dan Instagram kali ya. Gitu. Nah, waktu memosting segala sesuatunya gitu, kita tuh perlu berpikir banget loh 2 kali. Karena kalau enggak, dampaknya akan besar. Contoh kayak orang marah-marah aja deh, ya. Saya sendiri juga suka ingetin ya beberapa teman, juga siapalah gitu.
juga istri saya gitu ya. Hati-hati kalau ngomong di media sosial gitu. Karena rekam jejak digital tuh nggak akan pernah bisa dihapus sih gitu. Nah, ya contohnya nih kayak kasus-kasus di Indonesia ya. Ada Ibu Yusniar, ini sih udah lama ya, kalau nggak salah 2000 berapa ya. Udah lama sih. Nah, jadi singkatnya ibu ini ditahan karena curhat di medsos tentang rumahnya yang rusak oleh anggota DPRD. Jadi gara-gara itu malah dia yang dipenjarakan kira-kira gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya Florence Sihombing. Nah, ini cukup viral dulu ya, masih menggunakan pet. Ada dulu media sosial sempat ya yang booming pet. Nah, dia pernah ngatain kota Jogja ya, karena waktu dia mau isi bensin dihalang-halangin apa segala macam lah, intinya gitu. Kan akhirnya amarah itu memuncak, dia posting dan akhirnya malah jadi bulan-bulanan netizen gitu kan ya. Ujung-ujungnya apa? Ditahan 2 bulan dan denda 10 juta. Dari kata-kata yang kecil itu, dia bisa punya uang 10 juta untuk bayar ke negara. Nah, itu dia. Jadi yang sebenarnya yang kita perlu pikirkan adalah yang seperti ini gitu ya. Orang seringkali tidak berpikir panjang gitu ya di dalam dunia maya. Karena seakan-akan kayak bebas ngomong seenaknya. Padahal kalau tidak hati-hati ya kita juga bisa dipidana. Terlebih lagi zaman sekarang sudah ada undang-undangnya tentunya ya. Jadi apa yang gue mau sampaikan di poin pertama ini, mari kita coba berpikir dulu sebelum memposting sesuatu. Sebab, akibat, dan lain sebagainya. Ya, karena media sosial nggak bisa dilepaskan. Media sosial udah menjadi bagian kehidupan manusia. Mau dia remaja sampai dewasa. Bahkan ada orang yang cari uang lewat media sosial. Ya, kita promosi apapun, kita mau share sesuatu ya lewat media sosial. Tapi kita perlu berpikir 2 kali gitu ya. Saya sendiri juga mikirin loh, teman-teman. Ya, bagaimanapun saya ngelihat follower saya tuh siapa ya di media sosial, Instagram lah paling tidak. Banyak siapa? Ya murid-murid. Terus juga ada pernah mahasiswa yang pernah saya ajar gitu. Juga ada hamba-hamba Tuhan. Juga ada teman-teman saya yang SMP, SMA gitu yang lama, tapi berbeda kepercayaan. Jadi harus dipikirin juga tuh waktu kita posting. Nah, itu dia. Karena di sisi lain juga kita harus sadar, not everyone likes the things you share online, but everyone will read ya. Bagaimanapun juga setiap orang pasti akan baca gitu. Setiap orang pasti akan baca. Nah, saya mau cerita sedikit ya ini ya. Kalau ngomongin WhatsApp. Jadi tadi saya udah bilang ya, rekam jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus. Jadi satu kali ada di sekolahku itu ada anak murid aku ya yang pernah kasus ya itu viralnya sampai se-Indonesia gara-gara ngatain Pak Jokowi. Kalau kasusnya aku sebutin, kasih videonya kalian pasti tahu lah ya. Puji Tuhannya satu hal waktu itu, nama sekolah aku nggak mencuat ya karena anak ini cuma 3 bulan di sekolah aku. Kasusnya di mana ya di sekolah aku itu di kelasnya gitu ya bahkan gitu. Nah, itu sempat viral gitu ya. Tapi karena ini anak berasal dari sekolah yang lain ya, akhirnya sekolah lain itu yang lebih diangkat gitu ya, yang harus menanggung beban. Aku juga nggak tahu tuh kenapa akhirnya sekolah yang di aku malah nggak diangkat gitu ya, tapi bagus juga sih di sisi lain. Ini anak emang agak auban gitu ya, tapi yang aku mau ceritain bukan dianya sebenarnya ya. Jadi ini anak kalau sekarang sih udah di apa namanya, karena dia anak orang kaya ya, sempat dikasusin juga kayak gitu, tapi akhirnya karena masih remaja ya, di bawah umur, akhirnya di penjara remaja lah gitu. Nggak lama sih, setelah itu dibimbing gitu. Kalau aku lihat Instagramnya sekarang sih kayaknya udah oke lah ya gitu. Ya, itu waktu masih sekolah sih, SMA. Nah, tapi yang lebih aku mau ceritain sebenarnya adalah teman-teman yang lain, bukan yang viralnya, yang merekam kejadian tersebut. Yang ngerekam tuh bukan satu, tapi banyak. Nah, yang ngerekam, ya itu yang cukup dekat dengan aku, gitu ya. Nah, di situ ya aku udah kasih banyak nasihat lah ya ke mereka ya, supaya nggak terjadi kayak gini, yang kedua kalinya lah ya. Ya, singkat cerita, anak murid aku ini cerita,
bahwa waktu polisi itu sampai datang ke sekolah gitu ya. Polisi sampai datang, nyita handphone, semuanya segala macam. Nah, itu rekam semua WhatsApp chat yang itu yang dia punya ya secara pribadi yang udah lama, udah di-delete, mungkin yang udah di-delete dia anak murid saya udah ngaku udah di-delete. Itu sampai polisi bisa dapat lagi gitu ya. Rekam jejak digital itu bisa dibuka lagi, di print out WhatsApp yang sebulan yang lalu, kayak seminggu yang lalu, dan akhirnya harus tanda tangan segala macam gitu. Ya, polisi bilang ini WhatsApp kamu kan ke si B misalkan gitu, iya Pak, tanda tangan. Ini WhatsApp kamu kan ke C, iya Pak, tanda tangan. Sampai anak murid saya juga kaget, ya ampun itu udah bulan lalu, udah ada yang saya delete, udah yang apa, jadi semua kebuka gitu ya. Ya emang itu ada caranya sih. Nah, maksud aku ngomong kayak gini ceritain adalah itu penting banget mikir 2 kalinya kayak gitu tuh di media sosial, dimanapun, bahkan di WhatsApp yang merupakan bisa dibilang itu pribadi ya, privacy kita gitu. Tetap kita pun perlu memikirkan gitu ya. Karena sewaktu-waktu ya pemerintah pun bisa menggunakannya gitu kan ya. Jadi saya pernah cerita juga kan ada buku 3 detik judulnya ya. Penulisnya namanya Les Perret ya. Aku nggak tahu tuh ngomongnya benar apa nggak. Les Perret. Di buku itu ngajarin kita tuh untuk yuk sama-sama berpikir dulu gitu sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum memosting paling tidak di kondisi sekarang ini gitu. Kenapa? Karena kata-kata yang kita keluarkan itu bisa jadi bumerang untuk kita sendiri ya. Kalau dalam dunia hal yang luas ya kata-kata kita sehari-hari pun juga demikian ke orang tua, ke siapa gitu. Tapi kalau di konteks yang saya mau jelasin di sini adalah berkaitan dengan media sosial. Karena itu kita harus lebih bijaksana gitu ya. Karena kalau kita mikir paling nggak ya kita mikir sebelum kita posting ada jeda di mana hikmat itu turun gitulah. Paling nggak kayak gitu loh. Karena orang suka misalkan ya kayak orang emosi aja, orang emosi terus posting kayak gitu kan ya. Dia kan biasa nggak mikir ya, karena yang mengendalikan itu amarahnya, bukan dirinya sendiri gitu, tapi amarahnya sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak baik, menjatuhkan restoran tertentu dan lain sebagainya, misalkan kayak gitu. Nah itu bahaya, ya. Di sisi lain juga tidak bijaksana. Ya, jadi think twice. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yuk pakai waktu kalian dengan bijaksana. Coba kita buka dulu yuk Mazmur 90 ayat 12. Boleh minta tolong Alfian? Fian ada di situ nggak, Fian? Ada kok. Oke, tolong ya. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, Musa dalam doanya berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, thank you. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan gini, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Jadi kalau kita sadar hidup ini singkat, karena kita kan nggak tahu ya kapan kita meninggal gitu ya, pasti kita tuh akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lebih bijak gitu. Sekarang coba deh kalian di rumah masing-masing introspeksi. Lebih banyak mana gunain waktu untuk Alkitab, baca, atau doa, atau ngechat, atau browsing, atau gimana? Lebih banyak mana? Kita ukur aja kayak gitu ya. Sejujurnya saya sendiri termasuk orang yang sering membuka sosial media. Ya, saya sendiri pun juga demikian. Bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk kepoin mungkin Instastory teman, nonton YouTube, scrolling TikTok, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang aku akhirnya ya sadar juga ya. Ingat bahwa kita dalam diri manusia ini ada roh ya, yang akhirnya menuju kepada kekekalan. Dan tidak semua itu berguna. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 dikatakan gini, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Aku ulangi bagian yang terakhir, ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah,
waktu kita kecanduan sosial media, nah itu berarti kita telah membuang waktu-waktu kita tuh yang harusnya kita gunakan, kita bisa maksimalkan tentang untuk talenta kita, untuk hubungan kita dengan Tuhan, atau bahkan hubungan kita dengan sesama gitu. Akhirnya sia-sia gara-gara waktu yang kita gunakan hanya untuk media sosial atau handphone. Yang akhirnya kita mengurung diri hanya di dalam kamar. Nah, itu yang kurang tepat gitu ya. Nah, untuk itu saya sendiri pun akhirnya kan sadar ya untuk hal ini. Coba kita belajar. Andai kata kita gunakan sosial media, ya ambil yang positifnya ya. Misalkan nonton YouTube, ya cari channel yang bermanfaat untuk diri kalian. Contoh kalau saya, ya saya akan istilahnya udah nggak belajar lagi ya, udah nggak kuliah lagi gitu ya. Ya akhirnya aku belajarnya dari orang lain, pendeta lain, lewat channel-channel khotbah kayak gitu. Nah, itu kan kalau aku. Ya, kalau kalian ya terserah gitu. Yang penting yang bisa mengasah kemampuan kalian. Bahkan saya bisa belajar apa namanya? Adobe Premiere itu tuh dari YouTube ya. Aku juga kaget sih ya. Maksudnya belajar di waktu pandemi awal-awal tuh aku coba belajar. Dulunya aku nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti deh. Nggak bisa bahkan. Nah, jadi kalau kita gunain waktu kita dengan maksimal ya, itu akan jauh lebih baik loh. Untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, yang bisa yang bermanfaat untuk diri kita. Karena ada orang-orang yang dalam tahap yang lebih parah, kita tuh ada orang-orang yang sampai lupa berelasi dengan orang-orang di sekelilingnya loh, gitu. Nah, itu bahayanya kalau kita kecanduan sosial media. Di sisi lain, banyak orang yang berkata, time is money. Ya, ngerti sih maksudnya, itu betul sih, gitu ya. Tapi kurang tepat. Kenapa? Karena waktu tuh nggak bisa disamakan dengan uang. Saya ngerti kenapa ada orang yang bilang time is money, tapi masalahnya waktu itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang. Kita kehilangan uang bisa kerja dan dapat kembali. Tapi kalau kehilangan waktu, kita nggak bisa mengulanginya. Ya kan? Kecuali punya mesin waktu Avenger, ya. Atau mesin waktu Doraemon. Nah, itu urusan lain deh. Jadi, coba belajar tentukan prioritas hidup di waktu kalian masih muda. Karena kalau kita terbiasa dengan hal yang baik, itu akhirnya menjadi yang enteng pada akhirnya sih. Gitu. Contohnya kalau saya ya, lagi misalkan persiapan khotbah kayak tadi, saya coba loh singkirin handphone saya. At least matiin lah gitu sinyalnya. Gengges kalau nggak ya. Benar-benar ganggu. Karena notif akan selalu berdatangan gitu. Dan kita nggak bisa mencegah itu kan notif di handphone kita. Nah, caranya gimana ya singkirin dulu gitu ya. Kalau kita lagi serius tentang satu hal, kalau kalian kondisinya ya kalau lagi belajar itu perlu disingkirin dan seterusnya. Dan jangan pernah lupa di sisi lain ya, musuh dari suatu relasi adalah kesibukan. Ini kalau kita sibuk urusin sosial media atau hal yang lainnya di handphone kita, ya, maka kita bisa jadi kehilangan relasi dengan Tuhan sih. Karena waktu yang digunakan itu jauh lebih banyak untuk sosial media atau hal-hal lainnya yang mungkin saja tidak berguna gitu. Oke, aku akan tutup dengan satu ayat ya. Bukan satu sih, dua lah ya itu ya. Matius 13 ayat 24 sampai 25. Sebenarnya ini utuhnya ayat 24 sampai 30 ya, teman-teman ya. Coba deh kalian buka semua ya, tapi saya minta tolong Randy ada di situ nggak, Ren? Ada. Ada ya. Minta tolong ya, Ren. Bacain. Matius 13 ayat 24 sampai 25 aja. Matius 13 ayat 24 sampai 25. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang antara gandum itu, lalu pergi. Oke, thank you. Ini sebenarnya panjang sampai 30, tapi 24-25 ini aja kita mau fokus. Gini ya, coba kalian sambil imajinasi yuk, sambil imajinasi. Di sini dibilang ada orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi anggaplah ada seorang petani, ada petani, dia menabur benih yang baik di ladangnya, ya, benih gandum tuh. Dia nabur benih. Nah terus waktu malam petani ini tidur dong, gitu ya.
dan yang lainnya juga tidur gitu, keluarganya semuanya gitu ya. Kemudian datanglah musuh, dibilangnya. Ya musuh ini bisa dibilang iblis, bisa apa ya, pokoknya musuh lah ya. Nah, musuh ini menabur benih lalang di antara gandum. Lalang itu tidak berguna, intinya gitu ya. Kemudian pergi. Gitu. Nah, sekarang gini. Logikanya ya, logikanya. Tujuan utama si musuh sebenarnya apa? Menghancurkan gandum. Betul nggak sih? Menghancurkan itu, maksudnya apa namanya? Supaya si petani ini tidak menikmati gandum. Intinya kan gitu. Makanya ditumbuhkanlah lalang. Kenapa lalang? Karena lalang dan gandum itu mirip ya waktu dia bertumbuh. Nah, tapi yang kenapa si musuh ini sampai capek-capek ya, entah siapa musuh ini ya, mungkin si iblis gitu, sampai perlu capek-capek tanam benih lalang. Kenapa nggak dibakar aja tuh gandum? Kalau memang tujuannya supaya petani tidak menikmati gandumnya. Ada dua hal paling tidak yang bisa kita lihat di sini ya. Pertama, musuh di sini itu melakukan perhitungan. Dia nunggu sampai petani dan orang-orang yang lain lelap sampai akhirnya dia bertindak. Gitu ya. Yang kedua, dia licik loh. Dia biarin gandum itu tetap tumbuh dan tanpa disadari nanti waktu dewasa ada lalang. Maksud aku gini loh. Kalau si musuh bakar ladang yang akhirnya menghanguskan seluruh gandum punya petani itu di malam hari, sangat mungkin di malam hari itu petani bisa aja bangun. Ada kemungkinan seperti itu. Dan ada kemungkinan petani itu kemudian membangunkan orang-orang di sekelilingnya. Weh, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Terus disiramlah dengan air. Dan ada yang masih diselamatkan. Kira-kira gitu ya. Nah, tetapi cara si iblis atau cara si musuh ini jauh lebih pinter, bisa dibilang gitu ya. Lebih ular lah ya, licik soalnya. Nah, karena dia membiarkan gandum itu tetap tumbuh. Udah dibiarinin, ya, dibiarinin tetap ke gereja, kayak gitu ya. Tapi di gereja kasih godaan dikit-dikit, kayak gitu. Tanpa disadari ada lalang tuh di situ. Dan akhirnya waktu udah dewasa, udah matang, baru kayak ngerasa bodoh. Aduh, untuk untuk menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan, iblis itu tidak pakai cara yang ekstrim. Iblis nggak akan membakar gandum. Iblis nggak akan membakar ladang. Karena iblis itu bekerja seperti rayap, teman-teman. Ini poinnya ya. Iblis itu seperti rayap. Kerjanya tuh nggak ketahuan. Tahu-tahu bangunan udah roboh aja gitu ya. Sampai akhirnya kalau masuk konteks di Alkitab tadi, akhirnya kita beranggapan bahwa lalang itu ya normal, cantik, bisa diterima, sama kayak gandum, sama kok gitu ya. Dan akhirnya tanpa disadari petani itu mencabuti gandum-gandum yang dipikirnya nggak guna itu, dan akhirnya memberi ruang bagi lebih banyak bagi lalang. Nah, maksudnya itu cara kerja iblis. Dia nggak akan ekstrim gitu ya, langsung sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, ke gereja, dengerin firman Tuhan. Tapi kalau ada notif, coba itu dicek dulu deh dikit. Sekali, 2 kali. Lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama juga nggak dengerin tuh firman Tuhan. Lama-lama, Kopau ngomong apa sih dari tadi? Kayak gitu. Jadi, sosial media, kalau kita mau balik ke situ ya, sosial media bisa jadi lalang atau rayap yang pelan-pelan menggerogoti hubunganmu dengan Tuhan. Itu tergantung kitanya, tergantung si penggunanya. Nah, hari ini coba introspeksi diri kalian masing-masing. Tentu juga ke saya ya, karena saya juga pengguna sosial media. Apakah hubunganmu dengan Tuhan sedang retak gitu ya? Gara-gara sosial media gitu. Caranya gimana ngetesnya? Coba aja, bangun pagi apa yang dicari gitu kan ya. Apa yang kalian cari. Tapi yang pasti, setiap bangun pagi, coba deh, biasakan jangan buka atau megang handphone dulu deh. Jangan buka sosial media dulu deh. Sekalipun mungkin banyak notif. Ya. Biasakan bangun pagi, melek, mengucap syukur sama Tuhan lebih dulu. Itu dulu yang kamu kerjain deh. Ya, pertama mungkin kalau kalian udah terlalu terbiasa pegang handphone, akan sulit. Tapi yang namanya belajar itu terus-terus kita usaha ya. Coba doa dulu. Doa dulu deh gitu ya.
seterusnya baca Alkitab, ya silakan gitu ya. Tapi kalau baca Alkitab, karena aku nggak ngomong baca Alkitab, kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya ada alasan. Kan harus megang handphone kok. Aku kan udah nggak pegang Alkitab buku lagi kok. Itu udah entah ada di mana dan lain sebagainya. Makanya dari itu, doa dulu aja. Doa, mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih lah sama Tuhan. Kalau kamu masih hidup ya, di kondisi zaman sekarang masih hidup, itu syukur gitu ya. Hidup dengan kondisi bisa sekolah, bisa ibadah, itu syukur banget. Karena banyak di luar sana itu nggak bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan sekarang ini gitu. Jadi, jangan sampai kita sibuk urus sosial media sampai lupa menjalin relasi dengan sesama kita, juga dengan Tuhan terutama. Ya, amin ya teman-teman ya. Ya Allah, saya harap apa yang sudah disampaikan hari ini ya, firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, karena bagaimanapun yang pengguna sosial media bukan anak remaja aja ya, kita semua, termasuk saya ya tentunya gitu. Oke, jangan sampai iblis itu bekerjanya menggerogoti gitu ya, dikit demi dikit kayak rayap. Rayap itu tuh saya pernah cerita ya, saya tuh punya lemari isi buku di mana akhirnya itu dirayapin. Waktu si rayap kerja, akunya lagi ngapain? Lagi tidur gitu. Sampai satu titik aku sadar seluruh lemari di belakang lemari aku itu hancur. Dan buku-buku aku di dalamnya juga hancur. Yang lebih sedih ada buku-buku yang masih segel, disegel itu hancur gitu ya. Yang gua coba koleksi, mau dibaca nanti gitu ya. Terus ada komik Alkitab juga, itu harus aku buang, akhirnya aku relain kayak gitu. Itu cara kerja rayap tuh. Dan iblis cara kerjanya kayak gitu. Ya, dia nggak akan terang-terangan, tapi dia akan bermain cantik. Nah, kita hanya harus bermain pintar, ya. Kita harus lebih bijaksana. At least pikir 2 kali lebih dulu ya sebelum memposting segala sesuatu. Dan yang kedua, gunakan waktu kalian dengan lebih bijaksana lagi. Ya, set prioritas. Belajar mungkin ya kalau mau ujian nih kan, ujian ataupun nggak ujian sih ya, bisa belajar atau kembangkan talenta kalian atau pengetahuan kalian di bidang tertentu lewat channel YouTube yang kalian tonton, dan masih banyak lagi lainnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Kami boleh belajar banyak hal Tuhan hari ini tentang sosial media ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar tidak berlalu sia-sia, tapi kami mau menjadi anak remaja yang lebih bijaksana lagi ya Tuhan. Segala sesuatu kami mau belajar untuk berpikir 2 kali, terutama dalam sosial media kami mau berpikir sebelum memposting ya Tuhan, karena dampaknya begitu besar ya Tuhan, apa yang kami ucapkan di sosial media. Kau tolong bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang baik ya Tuhan. Serta tolong ya Tuhan, supaya kami juga menjadi remaja yang mampu membagi waktu dengan baik, bisa ngeset prioritas hidup, apa yang harus dikerjakan lebih dulu, dan apa yang harus dieliminasi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sadar, kami masih sering jatuh di dalam hal ini. Tolong kami ya Tuhan, bimbing kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin lebih baik dari satu hari ke hari yang lainnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. God bless. Amin. Terima kasih Kopo buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita di malam hari ini. Semua diberkati ya teman-teman buat firman Tuhan. Puji Tuhan, semoga kita bisa mempergunakan media sosial yang kita miliki dengan baik. Baik teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya minta nanti Ko Andres boleh share itu ya, Kyuris ya. Sebelum kita akan memberi persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu dalam hidup kami, di mana Engkau selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kami pada saat ini Tuhan, untuk mempergunakan dengan baik media sosial yang kami miliki. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tuhan berkatilah kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan memberkati. Berkati sekolah kami, bahkan pendidikan dimanapun kami melaju, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu buah pujian. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih teman-teman untuk persemahannya, dan saat ini mungkin ada pengumuman dari pengurus EYT, saya persilakan. Oke, thank you Kak Dama, dan thank you Kopal juga untuk firmannya. Untuk pengumumannya teman-teman ya, akhirnya nih setelah kita sempat online lagi nih selama sebulanan ini, dan puji Tuhan gitu ya, minggu depan kita akan bisa mulai kembali ibadah di onsite di YB Alberta. Biasanya teman-teman ya, di pukul 6 sore. Jadi ditunggu nih kehadirannya, bisa ajak teman-temannya juga, mungkin hari ini nggak datang nih online, minggu depan kita bisa dikabarin juga gitu, kalau kita udah ibadahnya onsite lagi di gereja kita. Selain itu juga pengumuman selanjutnya, besok ibadah raya 1 masih diadakan gabungan pukul 8 pagi lewat Zoom ya CL ya. Dan minggu depan juga akan sama seperti ibadah EYT, akan mulai onsite lagi. Pokoknya di bulan April semuanya udah mulai ibadah onsite lagi. Ya, itu pengumumannya teman-teman. Ada pengumuman tambahan? Enggak ya, cukup ya. Nggak ada yang lain. Oke deh, selanjutnya Kak Dama lagi. Mungkin teman-teman biasa ya, kita mau tulis pokok doa kita. Nanti kita bagi teman-teman seperti biasa kita saling mendoakan ya. Ya biasa ya teman-teman ya, dari yang atasnya doain bawahnya gitu ya, mulai dari Alfian, nanti tolong doakan Michelle, seterusnya sampai ke Kak Dama, nanti tolong doakan Alfian gitu. Nanti setelah kita selesai berdoa, saya serahkan kepada CL untuk doa penutup, sekalian untuk doa berkat. Dan doa penutupnya bisa staff EYT aja kali ya, biar bagi-bagi tugas. Oh boleh. Nah, nanti boleh. Saya tinggal doa berkat aja ya. Okay. Doa. Doa penutupnya Andreas, nanti saya Andes doa ya. Iya. Iya, Ko Andes doa penutup. Nanti CL yang doa berkat. Oke. Oke, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu seperti biasa, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami, katakan jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa teman-teman. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemimpin Tuhan bisa Juga normal itu kan, sebab pun juga bisa normal kembali dan dapat tersedia. Orang pun bisa lebih bijaksana di dalam membeli barang-barang tersebut ya Tuhan. Tolong juga perang yang terjadi ini bisa stop ya Tuhan, dan perdamaian di dunia ini bisa tercipta kembali ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, karena itu pun akan mempengaruhi setiap negara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Konflik yang ada di Indonesia pun juga bisa reda ya Tuhan. Misalkan hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih ya Bapak, buat malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, belajar firman-Mu ya Tuhan. Dan setiap puji-pujian boleh berkenan di hadapan-Mu, dan juga ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk bisa menggunakan teknologi yang sudah ada Tuhan saat ini, hanya boleh kami gunakan untuk kami mengembangkan diri kami Tuhan, dan semuanya juga kembali untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan telah melayani pada malam hari ini, untuk Kadama dan Ko Paulus Tuhan. Engkau yang melihat kesetiaan mereka, dan Engkau yang juga berkati Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam keluarganya. Engkau yang selalu lindungi dan sertai Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat bergabung malam hari ini, dimanapun mereka berada, dan Engkau yang selalu sertai dan lindungi Tuhan, dan panggil mereka juga ya Bapak, supaya kami boleh berkumpul lagi Tuhan minggu depan untuk melakukan ibadah onsite Tuhan. Kami bersyukur juga karena kasus COVID sudah menurun Tuhan, dan kami boleh bertemu lagi Tuhan dalam ibadah onsite. Kami bersyukur dan kami antusias Tuhan untuk boleh bersama-sama lagi berkumpul secara tatap muka untuk bersekutu Tuhan, untuk memuliakan Engkau dan belajar firman-Mu di AYT ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami juga ingin serahkan sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang selalu pimpin dan sertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Mari kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kaki kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua yang tetap setia dan percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin.